Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Indah punya materi baru, pembulatan dan penafsiran pecahan. Nah, kita akan mengawalinya tentang cara bagaimana membulatkan pecahan biasa. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bu Indah akan mengajarkan cara membulatkan pecahan biasa. Di sini ada 1/7. Nah, di buku kalian digunakan itu adalah menggunakan garis bilangan untuk membantu menyelesaikannya. Sini kita pakai garis bilangan diawali dari angka 0. Oke. Di sini per 7 berarti kita awali dengan 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 dan 1. Oke. Sekarang kita mulai. 1/7 adanya di sini. Dia lebih dekat ke angka 0, hanya 1 langkah. Kalau ke angka 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Maka 1/7 dibulatkan menjadi 0. Oke. Ya. Selanjutnya 3/8. 3/8 Bu Indah bikin 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 dan 1. 3/8 langsung kita kotakin biar gampang, Kak. Ya. Kita kotakin. 3/8 kita lihat lebih dekat kemana? Kalau ke angka 0, 1, 2, 3 langkah. Kalau ke angka 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Berarti 3/8 itu 0. Paham? Selanjutnya 7/9. Kita buat lagi ya garis bilangannya untuk membantu kita. 0, oke. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 1. Oke, 7/9 adanya di sini. Nah, kita lihat. Kita hitung ya. Ke 1, 1, 2. 2 langkah. Kalau ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 1. 7/9 kita bulatkan menjadi 1. Oke. Sekarang 4/10. Panjangan lagi. Ini dapat kita kira-kira dari apa banyaknya penyebutnya, ya. Oke. 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Sini 1. Sini 4/10. 4/10 adanya di sini. Oke. Kalau ke 0 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kalau ke 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Berarti lebih dekat kemana? Ke 0. Oke, paham? Atau kalian dapat menggunakan jari-jari kalian. Contohnya, misalkan 1/7. Ya, sini kita punya 10 jari. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, di sini yang nggak kepake Bu Indah tutup 7.
angka 1 berarti kan mendekati 0 ya. 0, 1/7, 2/7 ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita tutup. Oke? Kita awal dari ngomongnya 0 dulu. 0, 1/7. 1/7. Nah, kita tutup. Berarti sisanya untuk menjadi ke angka 1 itu butuh berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 tahap, lebih dekat ke 0. Ya. Berarti 0. Selanjutnya 3/8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita butuh 8 jari tangan kita. Kita hitungnya dari sini, ya, dari jempol ini. 0 kan berarti adanya posisinya di sebelah sini, ya Kak? 0 di sebelah sini. Berarti 0, 1/8, 2/8, 3/8. Nah, itu ada 3 tahapan. Kalau ke angka 1 butuh 4, berarti lebih dekat ke 0. Oke. Sekarang 7/9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nih, 7/9. 7/9 berarti kita hitung dari sini dulu, dari 0. 0, 1/9, 2/9, oke, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9. Nah, dia cuma butuh 2 tahap lagi untuk ke 9. Berarti lebih dekat ya ke angka 1. Oke? Karena maksudnya 9/9 kan 1, sama aja. Lanjut 4/10. Berarti kita butuh 10 tangan kita. Ya, 10 jari kita, mohon maaf. Nah, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Berarti kita cuma butuh berapa? 4 tahap, sedangkan ke 1 butuh 6 tahap lagi. Nah, berarti 4/10 lebih dekat dengan 0. Oke, kalian boleh menggunakan jari kalian kalau paham, atau boleh menggunakan garis bilangan seperti ini. Selanjutnya B, pembulatan pecahan campuran. Di sini Bu Indah punya 3 buah soal, ya. Dia hampir sama, Kak. Jadi yang dihitung hanya yang pecahan biasanya aja. Oke? Nanti dulu, maksudnya hanya apa sih Bu Indah? Nah, kita lihatin ya. Jadi yang kita ubah hanya ini aja dulu. 1/4. Oke, kalau pakai garis bantu, garis bilangan. 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 1 itu 4/4 ya. 4 dibagi 4, 1. Paham kan maksudnya? Nah, 1/4 ini lebih dekat ke mana? Ke 0 atau ke 1? Nah, lebih dekat ke 0. Berarti 2 ditambah 1/4 ini kan berubah jadi 0, dibulatin. Berubah menjadi ditambah 0. 2 ditambah 0, 2. Maksudnya ya. Lanjut lagi, 7/8. Ini yang kita hitung dulu. 3 ditambah 7/8 kan kita belum tahu nih. Oke. Ya, 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1. Oke. 7/8 ini adanya di sini. Oke. Berarti 7/8 lebih dekat dengan angka 1. Nah, jadinya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi gitu aja, Kak. Gampang kan? Lanjut, 2/5. Oke. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. Oke, 2/5 letaknya di sini.
1, 2, 2 langkah. Kalau ke 1, 1, 2, 3, 3 langkah. Berarti lebih dekat ke 0. Berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4. Oke, paham? Oke, selanjutnya C, pembulatan pecahan desimal. Sebelum kita masuk ke dalam contoh ini, kita harus memahami. Nah, di sini Bu Indah punya garis bilangan diawali dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalkan 10 sampai sini ya. Oke. Ya, di sini ini kita harus pahami ini dulu. Kalau ya satuan atau persepuluhannya itu angkanya nanti kurang dari 5, ya, kurang dari 5 ke sini kan berarti 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Kurang dari 5 berarti tidak ditambah atau 0, ya. Tetapi kalau dia dari 5 ke sini, ya, dari 5 nih mulainya, dari 5 ke sini, ingat ditambah 1. Jadi itu perjanjian kita ya. Kalau dia kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, itu dia 0. Tapi kalau dia lebih dari 5 angkanya, 5, 6, 7, 8, 9, itu kita tambah 1. Ingat, ditambah 1. Oke. Di sini ada 4,25. Kita ubah ke satuannya. 4,25. Oke. Kalau satuan yang kita lihat adalah angka persepuluhannya. Apa sih Bu Indah persepuluhannya? Yang kita lihat angka 2. Persepuluhan itu kan di belakang koma 1 angka ya. Nah, berarti angka 2-nya yang kita lihat. Itu yang dimaksud persepuluhannya. Angka 2, nah kita lihat nih, ini yang perjanjian kita ya. Kurang dari 5, ya enggak? 2 kan masuk golongan sini ya. Nah, berarti dia tidak ditambah karena 0. Berarti ini kalau satuan dia tetap 4. Oke. Karena 2-nya 0. 4 ditambah 0 kan tetap 4 gitu. Ya. Jadi permisalannya seperti itu biar mudah aja nih. Lanjut persepuluhan. Ya, persepuluhannya itu 4,25. Kalau persepuluhan yang kita lihat adalah yang ujung belakang sini. Nah, ya, itu persepuluhan. Oke, 5 adanya di sini. Ingat perjanjian kita. Kalau dia 5 atau lebih, 6, 7, 8, 9, 10, kita tambah 1. Berarti di sini tambah 1. Yang mana Bu Indah yang ditambah 1? Apakah 4-nya? Bukan. Yang kita tambah 1 adalah 2-nya. Jadinya 4 tetap, koma tetap. Tambah 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang ini 3,85. Ya, jangan 5 lagi dah yang di sini. Minta ganti ya. Di sini misalkan 2. Oke. Satuannya 3,82. Ingat yang kita lihat kalau satuan itu persepuluhannya. Oke. Angka 8-nya. Ini kita lihat ya. 8. Nah, 8 posisinya lebih dari 5 kan? Berarti ditambah 1. 3 ditambah 1, 4. Oke? Paham? Persepuluhan yang kita lihat adalah angka 2 ini. Angka 2 ini. 2, ya. Apakah 2 itu lebih daripada 5? Tidak. 2 posisinya di sini.
Nih, angka 2. Berarti 8 ditambah 0. Atau nggak usah ditambah juga nggak apa-apa ya, langsung aja. Berarti 3,8. Tetap dia 2-nya nggak kita pakai karena angka 2 lebih kecil dari 5. Oke? Oke, contoh berikutnya 3,51. 3,51. Ingat, yang kita cari adalah persepuluhan. Oke? 5 posisinya di sini. Ingat nih, 5. Makanya kalau kalian masih ragu-ragu, kalian buat ini aja, garis bilangan seperti Bu Indah ini, ya, supaya nanti cara mengerjakannya lebih gampang. 3,51 yang kita lihat angka 5. Berarti 5 posisinya di sini. Ingat, dari 5 sampai seterusnya berarti ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya 3,51 yang kita lihat adalah perseratusannya. Ini kan persepuluhan, perseratusan. Ingat, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Ini kan angka keduanya nih ya, berarti perseratusannya yang kita lihat. Perseratusan ini adalah lebih kecil dari angka 5. Berarti dia ditambahnya 0 atau nggak usah ditambah ya. Jadi 3,5. Oke. Lanjut ke satuan. 7,25. Oke. Di sini angka 2. Angka 2 lebih kecil. Berarti dia tetap 7. Karena ditambah 0 tetap 7, ya kan? 7 tambah 0, 7. Persepuluhannya kita lihat 7,25. Angka 5-nya yang kita lihat. Angka 5 ini ya, lihat, berarti dia lebih atau ditambah 1. Jadinya 2 ditambah 1, 7,3. Nah, inilah pembulatan pecahan desimal. Selanjutnya D, pembulatan persen. Nah, garis bantu ini masih bisa dapat kita gunakan, tetapi ada syaratnya kita ganti. Kalau ya angkanya 1, 2, 3, 4 itu berarti 0. Tetapi kalau khusus untuk persen ya, lebih dari 5 atau 5 sampai dengan seterusnya ke atas, berarti kita tambah 10. Khusus untuk persen. Oke? Jadi gini, 21 itu kan dari 20 ditambah 1, ya kan? Kita lihat angka ininya nih. Angka ininya ya. 1 ini ya kurang dari 5, posisinya di sini. Berarti dia tetap berapa Bu Indah? Tetap 20%. Yang ini 34, 30 ditambah 4. 4-nya yang kita lihat, ingat angka yang belakang sini. 4 ini masih juga kurang dari 5, berarti dia 30%. 30. Oke? 45. Oke. 45 itu 40 ditambah 5. Nah, 5-nya ini posisinya di sini. Berarti 5 ini sayang, karena sudah lebih, berarti 40 ditambah berapa? Ditambah 10. 40 tambah 10 sama dengan 50%. Gitu ya. Lanjut, 77%. Angka 7-nya yang kita lihat. 70 tambah 7. 7 posisinya sudah ada di sini. Nih, sudah ada di sini. Berarti ditambah 10. Oke? 70 tambah 10 sama dengan 80%. Inilah pembulatan dalam bentuk persen. Contoh selanjutnya 4/7.
7/12 dikali 8, 4/9. Kita bedah satu-satu nih. 4, 7/12. Wah, besar ya angkanya. Nah, jadi kalian boleh masih tetap menggunakan garis bantu. 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12. Nah, ini kesalahan ya, seperti Bu Indah seperti ini. Gak apa-apa nih, harusnya nggak usah dulu, lanjut aja digarisin lagi. Jadi kalau membuat garis jangan langsung dibatasi, biar dia panjang dulu aja. Makanya pakai pensil nggak apa-apa. 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 1. Oke, ya seperti ini. 7/12 adanya di sini. Kita hitung ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Kalau ke 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dekat ke 1. Berarti 4 ditambah 1 ya sama dengan 5. Oke. Selanjutnya 8, 4/9. 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 1. Oke, 4/9 di sini. Ya, 4/9 di sebelah sini. Berarti ke 0, 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Kalau ke 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dekat ke 0. Berarti ya 8 ditambah 0 sama dengan tetap 8. Nah, jadi ini kan berubah nih tadi nih. Kalau 4, 7/12 jadi 5 dikali 8, 4/9, 8-nya tetap jadi 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Oke, seperti itu. Nah, Bu, gimana sih kalau nggak mau bikin kayak gini? Misalkan cara cepatnya jadi seperti tadi, kalian punya misalkan pakai jari atau pakai ya pakai jari aja lebih mudah. Misalkan kamu hitung 12. Oke, ini 10, 2-nya di kaki ya. Kamu hitung aja. Kan berawal dari 0, 0, 0, tapi gak usah diikut sertakan, gak usah. 0 adanya ibaratnya bayangan aja di sebelah sini. 0 ya, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 di sini. Oke, ya. Kalau dari 0 dia 7 langkah. Oke. Kalau ke angka 1 berarti dia butuh berapa? Ini 3, di kaki kita ada 2. Ya, anggap ini 5 langkah. Jadi lebih dekat. Ya, lebih dekat ke 1 gitu. Kalau mau menggunakan jari. Ya. Seperti ini juga 4/9 gitu. Ini kan ada 9, ya. Sini anggaplah 0-nya di sini. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Oh, lebih dekat ke 0. Cuma 4 langkah. Ya, kalau ke sini 5 langkah gitu. Oke, boleh pakai cara seperti itu. Nah. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, yang perlu kita ubah adalah bentuk persepuluhannya atau per, nanti kalau ada soal atau persatuannya ya kita ubah. Nah, bentuk persepuluhannya adalah ini ya, satu angka di belakang koma. 4,2 berarti 2 itu di bawah 5. Ingat ya, bilangan yang
Bu Indah buat ini yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dimaksud. Ini 6, 7, 8, 9. Oke. 2 ini masih di bawah 5, berarti dia tidak ditambah 1 karena jaraknya masih di sini. Ya. Berarti 4 ditambah 0 kan, tetap 4. Ditambah, nah 3,88 ini sudah adanya di sini. Berarti 3 ditambah 1 tambah 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Seperti itu ya. Sekarang 9 posisinya udah di sini, berarti ditambah 1. 7 ditambah 1 8 dikali 1 posisinya di sini. 3 ditambah 0 kan. Nah, jangan berubahnya jadi 0. 3 tambah 0 tetap 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya, penafsiran hasil operasi hitungan persen. Di sini kalau persen dia punya garis bilangan tersendiri. Ini udah mutlak garisnya. Jadi di sini ada pada buku kalian pada halaman 19 ya, dapat kalian lihat. Nah, Bu Indah punya contoh soal taksiran 27% dari 4.000. Namanya taksiran itu kan perkiraan, ya. Jadi enggak angka yang pasti, ini hanya perkiraan. Oke. 27% kalau kita menggunakan garis bilangan berarti dia lebih dekat ke sini, ke angka sini ya, daripada ke 50 kejauhan. Oke, karena dia lebih dekat ke 25%, berarti 27% ya sama dengan 25%. Nah, 25% itu gini aja, lebih mendekati ya. 25% itu berapa bilangannya, Kak? Nah, bilangan biasanya atau pecahan biasanya, mohon maaf, 1/4. Oke. Ya. Yang ini. Oke, dia lebih ke 20-an lah, lebih dekat sini. Berarti 27% dari 4.000 sama dengan 1/4 dikali 4.000. Oke, gimana nih Bu Indah cara ngaliinnya? Langsung aja 1 kali 4.000, 4.000 ya kan, dibagi 4. Oke, gimana Bu Indah baginya? 4 dibagi 4 berapa? 1. Ini 0, ada 3, ini ikut. Oke deh, gitu ya. Masih menggunakan garis bilangan. Soal yang kedua, taksiran 48% dari 2.000. Oke, 48% itu lebih dekat ke 50, ya kan? Mendekat ke 50. 48 kan posisinya di sini, lebih dekat ke 50. Maka ya, kita apain, Kak? Nah, 48 itu berubah menjadikan 50%. 50% adalah bilangannya 2/4. Oke. Nah, jadinya langsung aja kita kalikan 2/4 dikali 2.000. Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ini 4. 2 kali 2 4. Nolnya pindah ngikut nih, 3. Oke. Nah, dibagi berapa? Dibagi 4 juga. Oke. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Wah, sama ya, hampir sama soalnya, sama yang sebelumnya. Nah, 1000-nya ngikut. Maaf, nolnya ngikut. Ini 1000. Oke. Selain menggunakan garis bilangan persen, kita juga dapat mengubahnya ke puluhan terdekat. Misalkan taksiran 22%
dari misalkan berapa? Dari 5.000. Oke. Nah, 22% itu ya kita bulatkan ke puluhan terdekatnya. Menjadi berapa Bu Indah? Menjadi 20%. Nah, 20% ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, 20% berarti kan 20 per 100. Ya. Maka kalau diubah ke dalam pecahan biasa berarti kita buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sama-sama kita bagi. Karena 100 bisa membagi 20, yaudah langsung aja kita bagi 20 per 20. Oke, 20 dibagi 21, 100 dibagi 20 berapa? Oke, 5. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasanya. Sekarang tinggal kita kalikan. 1/5 dikali 5.000. Oke. 1 dikali 5 5. Oke. Nolnya ikut. Nah, langsung dibagi 5. Ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, langsung 1.000. Nolnya turun. Ini caranya. Oke. Itulah pembelajaran tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.